Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi pada mata kuliah Knowledge Management System atau Sistem Manajemen Pengetahuan. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah Knowledge Curation atau penciptaan knowledge. Masih bersama saya, Leon Andreti Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Perkenalkan, saya Leon Andreti Abdillah, saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Information System, kemudian Asesor BKD, Editor Journal and Conference, Reviewer di Gen di Tiristek, kemudian pengampu sejumlah mata kuliah seperti ACI, KMS, CRM, dan lain sebagainya, mentor di Pablo Nucilon, serta Unpad Indonesia, Consultant Academic Research and Community, serta Koordinator Natural System Research Group. Kita masuk ke course description ya. In the current era, good knowledge management has become a vital strategy advantage for firms in a variety of industry. Knowledge management system is a course that aims to give students a thorough understanding of the principles, techniques, and technologies involved in harnessing, organizing, sharing, and exploiting knowledge in an organizational environment. Students will investigate the diverse world of knowledge management in this course, learning how organizations may harness their own intellectual assets to improve decision-making, creativity, and competitiveness. Students will gain the information and skills needed to effectively design, deploy, and assess knowledge management system through a combination of theoretical principles and practical application. Selanjutnya baru masuk ke course objective ya. Students should be able to do the following by the end of the course. Jadi ada 7. Yang pertama adalah define and comprehend the significance of knowledge management in today's organization, explains the various knowledge management models and frameworks, analyze the knowledge production, acquisition, storage, retrieval, sharing, and transfer processes, recognize the technology and tools employed by knowledge management system, create techniques for establishing a culture of information sharing within an organization, assess the influence of knowledge management on organizational performance, dan last but not least adalah recognize ethical and security issues in knowledge management. Oke, sekarang masuk ke course expectation. Yang pertama adalah attendance dan enrollment. Jadi mahasiswa diharapkan secara reguler itu hadir ya, bisa secara offline ataupun online, termasuk juga dalam diskusi, dalam forum, serta kegiatan berkelompok. Yang kedua adalah task and assignment. Jadi selama perkuliahan Anda akan mendapati sejumlah tugas-tugas, bisa juga kuis, ujian untuk menilai seberapa capaian pemahaman Anda terhadap konten mata kuliah ini. Kemudian ada juga group project. Mahasiswa diminta untuk bekerja secara kolaboratif ya, berkelompok untuk mengaplikasikan knowledge management principle ke dunia nyata yang mungkin ditemui. Yang keempat adalah reading and resources. Nanti kita akan berikan sejumlah recommended reading and resources. Jadi diharapkan Anda mempelajari materi-materi tersebut sehingga dapat meningkatkan pemahaman dari subjek ini. Selanjutnya perlu diperhatikan juga regular office hours ya. Jadi kalau mau bertanya, konsultasi itu fokus pada jam kerja ya. Jadi saya meminimalkan kontak di luar jam kerja. Kemudian harus bersikap profesional, respectful ya, baik terhadap karyawan ya, dosen, rekan-rekan dan lain sebagainya. Kemudian communication juga penting ya. Jadi kalau mau bertanya itu harus jelas dan usahakan pada waktunya. Kemudian yang kedelapan adalah ethical conduct. It is critical to maintain academic and ethical integrity. Termasuk juga nanti ada kita harus menghindari yang namanya plagiarism dan juga cheating ya, baik pada saat belajar, tugas ataupun ujian. Kemudian tak lupa adalah feedback. You will receive constructive feedback on your assignment and project to help you improve your understanding and performance.
meeting purposes. Adapun tujuan pada pertemuan kali ini adalah mengetahui fase-fase pada model knowledge creation, kemudian mengetahui bagaimana proses knowledge creation atau penciptaan pengetahuan. Review. Sebelum masuk pada materi pada pertemuan kali ini, ada baiknya kita tinjau topik-topik yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, seperti challenges in building KMS, conventional life cycle, kemudian comparison conventional life cycle versus KMS life cycle, user versus expert characteristic, kemudian stage of KMS life cycle. Nah, kita masuk materi yang pertama ya, itu challenges in building KMS system ya, atau tantangan dalam membangun sistem pengelolaan pengetahuan. Ada 4 yang diperhatikan. Yang pertama itu adalah culture atau budaya ya. Yang kedua adalah knowledge evaluation, kemudian knowledge processing dan knowledge implementation. Culture terkait dengan budaya, bagaimana orang-orang dalam suatu organisasi mau berbagi pengetahuan ya. Selanjutnya yang kedua adalah apabila sudah ada pengetahuan, perlu dievaluasi. Bisa saja pengetahuan itu sudah tidak relevan lagi. Yang ketiga, apabila kita sudah mendapatkan knowledge yang dibutuhkan, bagaimana memprosesnya sehingga bisa masuk ke activity dari daily implementation yang ada pada suatu organisasi ya. Yang keempat baru knowledge yang ada itu perlu diimplementationkan. Jangan kita sudah dapat evaluasinya, kita sudah dapat knowledge yang sudah dievaluasi, tetapi kita tidak implementasikan. Nah, maka dia menjadi mubazir ya. Ini harus bisa diperhatikan 4 ini ya, culture, knowledge evaluation, knowledge processing, dan knowledge implementation. Fase planning ini terdiri atas brainstorming, issue, and identify opportunity for the organization, bla 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 ya. Kemudian lanjut ke analysis, ini gather the business requirement for the system. Lanjut ke design, ini technical architecture required to support the system. Development, ini fase build ya, build apakah itu technical architecture, database, application, dan seterusnya. Dan lanjut ke testing, implementation, ini ada write detailed user documentation and training for system users, sampai ke maintenance ya, seperti membuat help desk-nya dan seterusnya. Ini contoh yang 7 steps. KMS life cycle dari awal tadi akan banyak kita pakai pada pembelajaran kali ini ya. Apabila kita bandingkan pada konvensional, dia hanya memiliki satu correcting loop ya. Sedangkan pada KMS life cycle dia memiliki lebih dari satu correcting loop. Nah, ini kalau kita lihat ya, pada konvensional loopingnya lebih banyak ada pada testing and physical design. Jadi correction di sini dilakukan terus-menerus loopingnya. Sedangkan pada KMS life cycle terdiri atas 2 looping. Looping pertama itu adalah pada saat blueprint ke verifikasi terus-menerus. Kemudian looping yang lebih besar adalah post evaluation, lanjut sampai ke knowledge capture. Nah, ini looping yang keduanya. Key differences. Pada sistem analis, dia cenderung berhubungan dengan information dari user. Sedangkan pada knowledge developer, dia berhubungan dengan knowledge dari expert. User know the problem but not the solution. Domain expert know both the problem and the solution. Jadi kalau pengguna hanya tahu problemnya aja tanpa solusi, sedangkan expert tahu baik problem dan solusinya. Pada conventional system lifecycle bersifat sequential, sedangkan KMS cenderung incremental. Sistem testing biasanya dilakukan pada akhir pada conventional system, sedangkan pada KMS system, testing itu dilakukan sejak awal dari cycle. Pada conventional system life cycle, dia process driven or specify then build, sedangkan pada KMS is result oriented or start slow and grow. Nah, sekarang baru kita masuk ke knowledge management system life cycle-nya. Contohnya ada yang bernama knowledge management roadmap, ini dari Tiwana tahun 99, terdiri dari 4 fase utama, di mana fase tersebut di breakdown lagi menjadi 10 steps. Fase pertama adalah infrastructure evaluation, lanjut dengan KMS analysis, design and development, kemudian baru fase ketiga system deployment, yang terakhir adalah fase evaluation. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini ya. 10 steps dikelompokkan menjadi 4 fase. KMS life cycle yang akan kita pelajari,
yaitu dari Awan dan Gaziri pada tahun 2027 ya, terdiri atas 7 langkah. Yang pertama adalah evaluating existing infrastructure, kemudian form the KM team, knowledge capture, design KM blueprint, verify and validate the KM system, implement the KM system, manage change and reward structures. Last but not least adalah post system evaluation. Adapun agenda pertemuan kali ini dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama itu adalah knowledge creation and sharing, lanjut dengan Nonaka model, kemudian knowledge center, selanjutnya adalah knowledge management arsitektur, baru masuk ke build versus buy decision. Oke, kita mulai dari introduction ya. Knowledge management adalah manajemen pengetahuan organisasi untuk menciptakan nilai bisnis dan menghasilkan keunggulan kompetitif. Manajemen pengetahuan saat ini melibatkan kegiatan sistem informasi dan sejumlah kegiatan manajemen dan organisasi yang memungkinkan. Knowledge creation. Knowledge creation ini dapat muncul dengan sejumlah hal-hal sebagai berikut. Dynamic activity that can enhance organization success and economic well-being. Jadi, aktivitas dinamis yang ada pada suatu organisasi ya. Kemudian juga ada driver innovation, penggerak inovasinya. Jadi bisa saja dalam suatu organisasi itu ada pihak-pihak tertentu yang memang menjadi drivernya. Juga melibatkan knowledge acquisition, selection, generation, and sharing. Akuisisi pengetahuan bisa kita dapat dari pihak luar, bisa juga seleksi ya, atau kita sendiri yang generate, kemudian baru di-share. Dan yang tak kalah pentingnya adalah maturation atau kedewasaan organisasi itu yang menerjemahkan experience menjadi knowledge. Knowledge creation and transfer via teams. Every organization must has initial knowledge and then team perform a job. After that the outcome is realized. The outcome then compared to the action. From here we got new knowledge or knowledge gains. Knowledge captured and codified in a form usable by others, and then new knowledge usable by same team on the next jobs. This circular activity will be run on the next period. Impediments to knowledge sharing. Impediment di sini artinya adalah hambatan ya. Ada sejumlah hambatan yang berpengaruh terhadap knowledge sharing. Yang pertama itu tentu dari organizational culture, jadi budaya organisasinya, kemudian company strategy and policy, bagaimana strategi dan polisi perusahaan tersebut menggiring orang untuk knowledge sharing atau tidak, kemudian dari personality, work norm, norma-norma kerja, attitude, dan yang tidak kalah pentingnya adalah lack of vocational reinforce ya. Ini ada beberapa hal yang misalnya mulai dari kompensasi, recognition, ability utilization, creativity, good work environment, autonomy, job security, moral values, advancement, variety, achievement, independence, sampai ke social status ya. Nonaka's model of knowledge creation and transformation. Jadi keberhasilan sebuah perusahaan di abad ke-21 akan ditentukan oleh sejauh mana para pemimpinnya dapat mengembangkan modal intelektual atau intellectual capital melalui penciptaan pengetahuan, knowledge creation, dan berbagi pengetahuan secara global. Seichi model ini diusulkan oleh Nonaka dan Takeichi. Seperti ini gambarnya. S yang pertama itu adalah socialization, terjadi proses tacit to tacit. Selanjutnya externalization, dari tacit to explicit. Kemudian C-nya adalah combination, proses explicit to explicit. Dan last I itu adalah internalization, proses explicit to tacit. Pada sesi model yang pertama yaitu adalah S, socialization. Ini merupakan proses dari tacit to tacit. Nah, ini ada di gambar pertama ya. Socialization involves the sharing of tacit knowledge between individuals, experience among people in face-to-face meeting, direct or virtual, example individual and or team discussions, meeting, brainstorm, etc. Yang kedua adalah externalization. Ini adalah proses dari tacit to explicit. Nah, ini gambarnya. Di sini, externalization requires the expression of tacit knowledge and its translation into comprehensible form that can be understood by others. Jadi bagaimana mentransfer atau mentranslasi tacit knowledge tadi ke bentuk
yang lebih komprehensif dan bisa dimengerti oleh orang lain. Here, an individual commit to a group and thus becomes one with the group. Nah, di sini ada semacam komitmen ya dari setiap individu untuk menjadi grup dengan individu-individu yang lain. Contohnya misalnya pada saat proses documenting a team meeting. Yang ketiga adalah combination, terjadi proses explicit to explicit. Nah, ini gambarnya ya. In this stage, the key issue are communication and diffusion process and the systemization of knowledge. Combining two or three explicit knowledge and create new ones. Jadi digabungkan 2 atau 3 explicit knowledge yang sudah terbentuk pada proses eksternalisasi ya. Ini misalnya create websites from some form of explicit knowledge. Bisa juga email atau report. Yang keempat adalah internalization atau proses explicit to tacit. Nah, di gambarnya ya di yang keempat. Finally, the internalization of newly created knowledge is the conversion of the explicit knowledge into the organization tacit knowledge. Jadi, new knowledge yang sudah tercipta itu dikonversi ya. Explicit knowledge into the organization tacit knowledge menjadi pengetahuan tacit dari organisasi. Receive knowledge used by individual. Kemudian, knowledge yang diterima tadi akan digunakan oleh individu-individu yang ada pada organisasi. Example, learn from a report and deduce new ideas. Selanjutnya, secara terus-menerus, Seichi tadi akan digulirkan seperti spiral sehingga pengetahuan yang ada pada suatu organisasi akan terus bertambah. Key to knowledge creation. Nah, jadi ini kira-kira foto dari Nonaka ya. Menurutnya, the model focuses on tacit knowledge and use the technology to generate or transmit such knowledge to others. Jadi model dari Nonaka ini fokus pada pengetahuan yang tacit, kemudian menggunakan teknologi untuk menghasilkan atau mentransmit knowledge itu ke pihak lain. The key to knowledge creation lies in the way knowledge is being mobilized and converted to technology. Jadi kunci dari penciptaan pengetahuan itu sangat tergantung bagaimana cara knowledge itu dimobilisasi, ditransfer, dan juga dikonversi melalui teknologi yang terkini. Setidak-tidaknya ada 3 yang ada pada knowledge infrastructures. Yang pertama adalah people core, bagaimana kita mengevaluasi profil dari employee yang akan kita libatkan. Kemudian content core, ini identifikasi pusat-pusat knowledge, serta technical core ya, the total technology required to operate the knowledge environments. Yang pertama adalah mengidentifikasi knowledge centers. Bisa pada misalnya Human Resource Department, ini terkait dengan job skill dan training. Kemudian pada Sales Department, itu berhubungan dengan competition data, sales volume, leader sales data. Lanjut pada bagian Customer Service, itu bisa pengetahuan terkait dengan complaint rate, satisfaction survey, dan juga yang tak kalah pentingnya adalah marketing. Ini kita bisa mendapatkan knowledge terkait strategi, tools, research and development, serta advertising. KMS Lifecycle Stages ya. Pada KMS Lifecycle, iterasi awal ada pada desain Knowledge Management Blueprint. Nah, fase inilah yang merupakan core dari Knowledge Management Architecture. Ada 7 layer utama ya, yang sering dibahas. Ini ada bagian user, maka yang langsung berhubungan dengan user itu adalah user interface. Kemudian di bawahnya itu adalah authorized access control. Kemudian baru masuk ke collaborative intelligence and filtering, knowledge enabling application, transport, middleware, dan baru ke physical layer. Physical layer ini langsung mengakses ke databases, boleh ya, ke aplikasi-aplikasi yang ada, legacy, atau bisa juga groupware, serta data warehouse. Knowledge Management Architecture. Visualize the building blocks of a KM system in the form of layers. Jadi, arsitektur knowledge management itu divisualisasikan dengan building blocks dalam bentuk layers-layers ya.
User interface being the last technical and data repository is the more technical. Jadi yang paling dasar itu adalah repository, sedangkan yang paling dekat dengan human itu nanti adalah user interface. This layer represents internal technology of the company. Layer pertama yaitu user interface atau UI, user interface between users and the CAM system. Yang paling sering itu memang masih web browser, walaupun sekarang sudah ada juga yang berbasis app ya, bahkan gadget. The goal is to remove barrier to information and test. Di sini juga berfungsi untuk made explicit ya, dari test menjadi explicit, knowledge presented in the data repository. UI sendiri itu harus yang pertama konsisten ya, kemudian relevan, visually clear, easy to navigate, and easy to use. Maka digunakanlah usability testing ya by the actual users kepada pengguna aktualnya pada final test of acceptability. Ini juga menjadi dua kata kunci ya. Ini ada usability dan acceptability sebagai bahan kajian untuk penelitian kalian. Layer kedua adalah authorized access control ya, atau kendali akses ya, otoritasnya kepada siapa aja. Maintain security and ensure authorized access to the knowledge store in the company repository. Jadi ini dia merawat keamanan dan meyakinkan hanya pihak-pihak yang mendapatkan otorisasi saja yang dapat mengakses pengetahuan yang disimpan pada repository company. Ini bisa melalui akses via internet ya, intranet, atau bahkan juga bisa externet. Ini aksesnya ada 3 ya. Yang pertama itu bisa saja intranet yang ada di dalam perusahaan. Ini biasanya hubungan dengan human resource information, production information, sales information, strategic plan ya, yang ada di dalam perusahaan. Kemudian ada juga yang untuk sisi umum, sisi publik melalui internet. Jadi perusahaan bisa juga memberikan news atau event, marketing, e-commerce, karir, lowongan kerja, atau bisa juga ke extranet ya. Ini bisa terhubung ke klien. Jadi misalnya terkait dengan product information, kita kasih ke supplier kita juga, sales information ke bagian distribusi kita, atau cooperation dengan pihak-pihak terkait. Layer ketiga adalah collaborative intelligence and filtering. Pada collaborative intelligence and filtering ada personalized view based on stored knowledge, kemudian ada groupware to facilitate both synchronous and asynchronous interaction and discussion, serta bisa juga ada intelligent agents ya. Ini bisa mengurangi waktu pencarian. Layer keempat adalah knowledge enabling applications. Ini bisa juga dirujuk sebagai value added layer yang menyediakan knowledge bases, discussion database, automation tools, etc. Di mana ultimate goalnya adalah untuk demonstrate by knowledge sharing how employees performance are improved. Lanjut, layer kelima adalah transport layer. Ini merupakan most technical layer to implement ya. Jadi yang paling teknik untuk diimplementasikan dapat berupa LAN, WAN, intranet, extranet, dan tentu saja internet. Layer ini ensure that the company will become a network of relationship, memastikan bahwa perusahaan kita menjadi bagian dari network yang lebih luas lagi ya. Juga memperhatikan multimedia, URLs ya, graphics, connectivity speeds, and bandwidth. Layer ke-6 adalah middleware. Ini fokus on interfacing with legacy system and program residing on other platform. Jadi dia fokus untuk menghubungkan sistem yang sudah ada dan program di samping platform-platform lainnya ya. Designed to address databases and application with which CAM system interfaces. Jadi bisa saja sistem saat ini masih membutuhkan sistem yang sudah ada yang sudah dibangun jauh sebelumnya, sehingga perlu kita perhatikan database dan aplikasinya itu seperti apa interface-nya ya. Make it possible to connect between old and new data formats. Jadi memungkinkan koneksi antara format data yang lama dengan yang baru.
Lapisan ke-7 yaitu Physical Repository. Ini merupakan layer terbawah dari KM Architecture. Dia merepresentasikan physical layer where repository are installed. Jadi di mana tempat penyimpanannya diinstal ya. Ini bisa meliputi data warehouses, legacy application, operational databases, and special application for security and traffic management. Selanjutnya baru masuk ke build in-house by or outsource. Jadi trend is toward ready to use generalized software package. Semakin banyak paket-paket perangkat lunak yang siap digunakan ya. Outsource is also trend, releasing technological design to outsiders. Jadi sebagai pihak perusahaan kita juga bisa mempercayakan KM kita kepada outsource ya. Terutama dengan pergerakan teknologi yang semakin banyak perubahan, maka banyak sekali outsource juga yang lebih ready ya. Regardless of choice, it is important to set criteria for the selection. Jadi kita perlu siapkan juga kriterianya. And question of who owns the KMS should be seriously considered. Jadi siapa yang akan memegang KMS itu harus benar-benar diperhatikan. Oke, sekarang kita masuk ke conclusion. Jadi knowledge creation itu bisa juga dilakukan melalui tim atau kelompok. Knowledge creation model itu memiliki 4 fase yang penting ya, mulai dari socialization, externalization, combination, sampai ke internalization, atau dikenal dengan Nonaka model. Assignment. Untuk assignment keempat, Anda diminta untuk browse at least 2 KMS conferences or seminars website. Jadi diminta membrowsing conference atau seminar yang terkait dengan KMS. Anda capture gambarnya, kemudian save your assignment in PowerPoint, disimpan dengan KMS, tahun, kelas, ini kode keempat, baru group theme-nya apa. Jangan lupa store in Dropbox and paste the URL from Dropbox into submitted URL. Thank you. Don't forget to watch, like, comment, share, and subscribe at Leon Abdillah. See you again.